Ya, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andreas Novembri Napu, NIM 180311100143. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas sistem produksi pertanian berkelanjutan, yaitu menerangkan PPT yang telah saya buat. Dan pada saat ini PPT yang saya buat adalah berjudul pertanian organik. Baik, pertanian organik. Nah, pengertian pertanian organik adalah pertanian yang berkelanjutan karena ikut melestarikan lingkungan serta memberikan keuntungan juga pada pembangunan pertanian. Pertanian organik semakin berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat, khususnya di sini adalah petani, akan gaya hidup sehat. Dalam rangka menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka secara nasional dan internasional, di mana konsumen mengharapkan adanya produk pertanian yang kandungan residu bahan kimianya rendah, bahkan nol. Maka di sini petani dituntut untuk merubah pola pertaniannya. Nah, tujuannya dari presentasi ini yaitu mengetahui pengertian dan tujuan mengenai pertanian organik. Kemudian pembahasan pertanian organik menekankan pada pengelolaan input internal. Menurut IFOM 2005, pertanian organik didasarkan pada prinsip-prinsip. Yang pertama, kesehatan. Yang kedua, ekologi. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, perlindungan. Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia, dan bumi sebagai suatu kesatuan. Terdapat komponen pertanian organik. Lahan pertanian organik adalah lahan yang bebas dengan cemaran bahan agrokimia dari pupuk dan pestisida. Terdapat dua pilihan lahan pertanian, yang baru dibuka dan lahan pertanian intensif yang dikonversi untuk lahan pertanian organik. Budidaya pertanian organik selain aspek lahan, aspek pengelolaan pertanian organik dalam hal ini budidaya juga perlu mendapat perhatian sendiri. Kemudian terdapat contoh teknik bertani sayuran organik. Yang pertama, tanaman ditanam pada bedengan dengan ukuran bervariasi, disesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian, menanam strip rumput di sekitar bedengan untuk mengawetkan tanah dari erosi dan aliran permukaan. Kemudian mengatur dan memilih jenis tanaman sayuran dengan tanaman legum yang sesuai untuk sistem tumpang sari atau multikultur seperti lobak, bawang daun, dan kacang tanah dalam satu bedengan. Kemudian mengatur rotasi tanaman sayuran dengan tanaman legum dalam setiap musim tanam. Mengembalikan sisa atau sisa tanaman ke dalam tanah. Kemudian memberikan pupuk organik seperti pupuk hijau, pupuk kandang, dan lainnya, hingga semua yang dibutuhkan tanaman menjadi tersedia. Kemudian menanam kenikir, kemangi, Trebouxia, lavender, dan nimbi di antara dengan tanaman sayuran untuk pengendalian hama dan penyakit dan menjaga kebersihan areal pertanaman. Kemudian tahapan membangun tanah subur, yaitu dengan uji tanah dan analisa hara bahan, kita dapat membangun tanah menjadi lebih baik. Kemudian kita harus mengetahui jumlah hara yang dibutuhkan oleh tanaman, merupakan penunjuk jumlah bahan pembenah yang harus diaplikasikan dan dapat menyebabkan pengurangan yang signifikan dalam pembelian pupuk buatan. Komposisi hara bahan organik dapat berubah-ubah, yang merupakan dasar untuk menentukan jumlah yang dibutuhkan menyesuaikan dengan hasil analisis. Selain mengandung hara utama tanaman, pupuk organik dapat menyuplai unsur mikro esensial bagi tanaman. Kalibrasi yang tepat dari peralatan alat penyebab pupuk merupakan hal yang penting untuk menjamin tingkat aplikasi yang akurat. Kemudian penggunaan pupuk kotoran hewan. Pupuk alam merupakan bahan pembenah tanah yang paling tepat karena memberikan bahan organik dan hara, dan N dalam pupuk kotoran hewan bergantung pada makanan yang dikonsumsinya, jenis alas kandang yang digunakan, dan apakah pupuk tersebut diaplikasikan sebagai padatan atau cairan. Tingkat pemberian pupuk kotoran ternak susu sebesar 20-60 ton per HA
atau 4.000 sampai 11.000 galon cairan untuk jagung. Pada tingkat pemberian ini, tanaman akan memperoleh antara 50 sampai dengan 150 kg nitrogen tersedia per hektar. Kemudian penggunaan kompos. Sebagian besar hara dalam pupuk segar merupakan bentuk yang tidak larut dan tidak stabil. Bentuk yang tidak stabil tersebut memungkinkan untuk mengalir di permukaan bersama dengan aliran air jika diaplikasikan di permukaan tanah atau tercuci jika dibenamkan ke dalam tanah. Kompos tidak sebagus sumber hara yang siap tersedia, tapi kompos melepaskan hara-haranya secara perlahan-lahan. Dengan demikian meminimalkan kehilangan. Kemudian penanaman, cover crop, dan pupuk hijau. Tanaman penutup tanah dapat mempertahankan atau meningkatkan bahan organik tanah jika mereka diizinkan tumbuh cukup lama untuk menghasilkan dedaunan yang banyak. Untuk cover crop, Lego memberikan tambahan N ke dalam tanah yang cukup dapat dipertimbangkan untuk tanaman berikutnya, sehingga tingkat aplikasi N dapat dikurangi. Bila rumput-rumput digunakan sebagai cover crop, diperlukan penambahan N untuk menggantikan N yang diikat akibat tingginya kandungan si organik residu rumput-rumputan. Cover crop juga berfungsi menekan pertumbuhan gulma, membantu memutuskan siklus pestisida melalui tumpang sari dan nektar, memberikan sumber bagi serangga yang bermanfaat. Cover crop juga dapat mendaur ulang hara-hara dalam tanah, membuatnya tersedia bagi tanaman berikutnya sebagai pupuk hijau. Kemudian pengintegrasian atau keterpaduan. Kombinasi peternakan dan aktivitas pertanian telah banyak membantu petani di seluruh dunia dengan menggunakan kotoran ternak sebagai pupuk untuk tanaman dan residu tanaman digunakan sebagai pakan ternak. Pemaduan perikanan dan peternakan dan pertanian akan memperbaiki baik persediaan pupuk maupun pakan dan nilai pasar yang lebih tinggi dari ikan sebagai bahan pangan. Secara teknis, penambahan yang penting dari siklus kedua yang dihasilkan oleh kotoran ikan memberikan keuntungan pada proses yang terintegrasi. Kemudian pertanian organik modern. Pertanian organik modern berkembang memproduksi bahan pangan yang aman bagi kesehatan dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Dalam sistem pertanian organik modern diperlukan standar mutu dan ini diberlakukan oleh negara-negara pengimpor dengan sangat ketat. Banyaknya produk-produk yang mengklaim sebagai produk pertanian yang tidak disertifikasi membuat keraguan pada pihak konsumen. Nah, pertanian organik modern, terdapat sertifikasi pertanian organik dapat dibagi menjadi dua kriteria, yaitu yang pertama sertifikasi lokal untuk pangsa pasar dalam negeri. Kemudian kegiatan pertanian ini masih mentoleransi penggunaan pupuk kimia sintetis dalam jumlah yang minimal, low external input, sustainable agriculture atau LEISA, namun sudah sangat membatasi penggunaan pestisida sintetis. Kemudian sertifikasi internasional untuk pangsa pasar dan kalangan tertentu di dalam negeri. Misalnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh SKAL ataupun IFOA. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain masa konservasi lahan, tempat penyimpanan produk organik, bibit, pupuk dan pestisida, serta pengolahan hasilnya harus memenuhi persyaratan tertentu sebagai produk pertanian organik. Kemudian komoditas prospektif yang dapat dikembangkan dengan sistem pertanian organik di antara lain yang pertama tanaman pangan, yang kedua hortikultura, ketiga perkebunan, yang keempat tanaman rempah dan obat, dan yang kelima peternakan. Kemudian terdapat tantangan pertanian organik di dalam bidang riset, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama terdapat banyak bidang penelitian yang terkait dalam mendukung pertanian organik ini. Dimulai dari seminar mengenai penyediaan mikroba yang dapat mendekomposisi bahan organik dalam waktu singkat, sehingga penyediaan pupuk organik dapat terpenuhi, kemudian pengetahuan tentang kesesuaian tanaman yang ditanam secara multikultura, dan pemutusan siklus sama dengan rotasi tanaman. Hingga saat ini belum ada hasil penelitian yang dapat menjelaskan hal tersebut. Kemudian, petani hanya mencoba-coba dari pengalaman mereka selama bercocok tanam. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara alami merupakan hal yang baik dalam sistem pertanian.
Kegagalan dalam panen merupakan ancaman yang besar bagi para petani, sehingga sangat dibutuhkan sekali mengenai riset tentang bahan alami yang mengandung bahan insektisida dan penerapannya dalam pertanian. Dan yang terakhir, kajian di segi pemasaran dan ekonomi juga akan sangat berperan dalam menembus pasar internasional produk organik Indonesia. Jadi untuk kesimpulannya, pertanian organik merupakan suatu sistem pertanian yang mendorong tanaman dan tanah tetap sehat melalui cara pengolahan tanah dan tanaman yang disyaratkan dengan pemanfaatan bahan-bahan organik atau alamiah sebagai input dan menghindari penggunaan pupuk buatan dan pestisida kecuali bahan-bahan yang diperkenankan. Kemudian sasaran jangka pendek dari sistem pertanian organik ini adalah kesadaran masyarakat dan petani akan perlunya melestarikan lahan dan menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pupuk kimia dan pestisida, dan berusaha semampunya memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitar mereka. Dan yang terakhir, sistem pertanian terpadu sangat bermanfaat karena dapat menjadi solusi bagi peningkatan produksi lahan, program pembangunan, dan konservasi lingkungan. Mungkin dari saat ini cuma itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andreas November Danapu mengundurkan diri. Terima kasih.